Halo semuanya, jadi video yang kalian lihat ini adalah hasil dari Sony A6000 Plus Sigma 30mm. Gimana hasilnya? Misalkan dibandingin dengan lensa Sony 30mm f1.4 lebih bagus mana? Gue udah bikin videonya di sini. Nah, kalian tonton aja untuk perbandingannya. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas tentang stabilisasi yang gue gunakan di video yang kalian lihat ini. Ini menggunakan VU Scorp C dan gue bakal bahas sedikit di video ini. Gue bakal review sebagai konsumen. Kalau di video lain yang kalian tonton itu adalah review dari endorsan gitu ya. Mereka itu dibayar buat nge-review dan ada beberapa yang nggak pernah mereka sampaikan tapi gue alamin di gimbal ini. Jadi ini adalah hal yang menurut gue sangat penting buat kalian tahu. Mohon maaf nih buat produsen misalkan gue ngasih tahu hal ini. Soalnya gue sendiri yang ngalaminnya. Jadi ini sebagai preferensi aja buat kalian. Apalagi gimbal ini masih tergolong baru, belum setahun gitu ya. Jadi reviewnya pun masih sedikit gitu ya. Dan gue bakal bongkar di sini selama 1 bulan pemakaian. Dan langsung aja kita bahas untuk reviewnya. Nah, ini adalah gimbal dari VU. VU itu mereknya udah terkenal ya di dunia pergimbalan, apalagi dengan seri-seri yang murahnya. Yang jadi bestseller biasanya AK 4000 ya kalau nggak salah sama. Dan tahun ini VU mengeluarkan 3 gimbal yang berseri Scorp alias Scorpion. Ini tuh terinspirasi dari Scorpion. Nah, untuk segmentasinya ini ada yang kelas bawah dan juga profesional juga. Dan yang untuk VU Scorp C ini adalah versi yang basic gitu ya. Jadi untuk versi ini nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah juga. Dan ini cocok banget buat kalian yang untuk penggunaan sehari-hari gitu ya. Jadi untuk mirrorless DSLR ini udah oke. Tapi misalkan kalian pilih untuk handphone atau enggak GoPro, sebenarnya ada seri yang di bawahnya. Sebenarnya seri yang di bawahnya itu cukup bagus sih, namanya VU Scorp Mini. Tapi nggak keluar di Indonesia, gua nggak tahu kenapa, apakah delay atau nggak apa, kita tunggu aja info selanjutnya. Barangkali keluar di Indonesia, soalnya VU Scorp yang Mini itu benar-benar nggak mubazir gitu. Kalian bisa pakai HP, GoPro, kamera kecil, kamera mirrorless, A7 dan juga DSLR itu bisa. Maksimum payloadnya itu 1,8 kilo. Tapi kalau untuk yang ini, yang basic ini up to 2,5 kg. Jadi misalkan kalian pakai DSLR atau enggak Sony A7 Plus lensa yang gede-gede itu, ini cukup mengakomodir ya. Nah, untuk versi yang paling atasnya itu ada versi yang basic dan juga pro dan harganya itu cukup mahal. Ini plus minus sih sebenarnya. Dan untuk tengah-tengah ini adalah yang Scorp C. Ini harganya 3 jutaan gitu ya. Kok ini gua dapet 3,1 juta soalnya dapet cashback dan juga gua belinya di saat yang pas. Nah, ini cukup murah banget. Jadi sehargaan sama AK 4000 kalau nggak salah ya. Untuk gimbal ini secara positioning ini bisa head to head dengan Zhiyun Weebill S. Jadi untuk fiturnya ini nggak kalah bro. Jadi oke banget gitu ya. Dan untuk Zhiyun yang Weebill S yang setara dengan dianya itu harganya 4-5 juta itu range-nya. Tapi dengan harga 3 juta kalian bisa mendapatkan gimbal ini. Jadi ini cukup value for money juga dan menurut gua ini worth it buat dibeli secara harga dan juga kualitas fitur yang ditawarkan. Nah, ada beberapa hal yang nggak pernah reviewer sampaikan. Ini menjadi kekurangan dan juga evaluasi buat pihak VU-nya. Menurut gua ya, soalnya gua mendapatkan unit yang ya bermasalah gitu. Bermasalahnya kenapa? Ini ada salah satu software yang bermasalah gitu. Dan kalau ada software yang bermasalah pada gimbal ini, kita nggak bisa ngereset atau nggak mencabut baterainya. Soalnya baterai yang ada di gimbal ini udah built-in, udah kayak handphone aja. Jadi misalkan kita pengen ngereset atau nggak pengen ngegunainnya kembali gitu, kita nggak bisa cabut baterai. Jadi kita hanya bisa menunggu si baterainya itu habis dan juga mati. Nah, kemarin gua sempet gitu tuh ngalamin. Si firmware-nya bermasalah, tapi yang kena itu ya semuanya. Ini nggak bisa dipakai sama sekali. Jadi gue misalkan pengen pakai lagi dari nol gitu, ya si baterainya pun harus gue habisin dulu, gue diemin. Dan ini salah satu yang mengasihkan ya. Jadi misalkan kalian ngecas si gimbal ini ngecasnya itu fast charging. 1,5 jam ini udah full, ini cepet banget menurut gue.
Dan untuk ketahanannya ini 13 jam cuy. Jadi misalkan kalian dapat masalah kayak gua tadi, si firmware-nya nggak bener dan si gimbalnya itu nggak bisa mati, ya kalian harus menunggu selama 13 jam agar si gimbal ini mati dan juga normal. Tapi bagusnya kemarin itu gua langsung tukar unit dan diganti dengan unit yang baru. Jadi si firmware-nya ini udah oke dan unitnya pun nggak ada masalah sampai sekarang gitu. Good job. Dan untuk garansi, ini panjang sih garansinya. Ini gue bakal iniin aja di layar. Nah sekarang gue pengen review sedikit dari bentuknya. Nah bentuknya itu ini ala-ala Scorpion ya, kayak Zhiyun Webill S kalau nggak salah. Nah enaknya untuk gimbal ini, bentuknya itu bisa dipakai dua tangan langsung, kita nggak perlu aksesoris tambahan. Dan enaknya di sini udah banyak tombol yang bisa mengakomodir semua kebutuhan kita. Dan untuk prakteknya gue bakal skip di video selanjutnya, segmen selanjutnya. Nah di sini bisa kalian lihat ada port casan dan casannya itu udah USB Type-C. Dan keunggulan lain dari gimbal ini adalah dia udah quick release dan juga ada memory lock-nya. Jadi kalian misalkan punya settingan gitu, kalian tinggal tandain aja. Jadi misalkan kalian pengen pakai lagi gimbal ini, ya tinggal kalian setting sesuai dengan tanda yang udah kalian setting sih. Ini sangat mempermudah banget. Jadi nggak perlu balancing lagi, kalian tinggal fokusin aja ke titik merah untuk kunci-kuncinya gitu. Dan untuk gimbal ini berbahan aluminium. Nah untuk kaki-kaki ini aluminium ya. Dan untuk gripnya, ini gripnya sangat enak banget. Ini ada tekstur kulit jeruknya dan ini berbahan resin sintetis. Ini enak banget buat digenggam, apalagi misalkan kalian suka menggunakan gimbal ini di kondisi outdoor atau indoor. Ini enak banget buat digenggam, sama kayak tekstur kamera mirrorless gitu. Misalkan kalian pakai Sony A6300 atau enggak A7, itu sama genggamannya. Dan gimbal ini pun cocok buat kamera Sony, Panasonic, lalu ada Canon, dan kita bakal dikasih kabel yang bisa menghubungkan kamera dengan gimbal. Jadi untuk controlling kita nggak usah capek-capek lagi untuk setting di kamera, pencet-pencet di kamera. Kita tinggal setting aja di sini. Ini ada control buttonnya, jadi lebih enak. Nah di sini disediakan banyak kabel ya, ada yang for Sony, for Canon, lalu ada kabel charging juga, dan ini menurut gua cukup lengkap. Nah di sini juga kalian bakal dikasih flat. Ini adalah dudukannya itu panjang. Nah di sini ada dua dudukan, yang satu ini sebenarnya nggak usah kalian pakai, soalnya misalkan kalian pakai lensa yang panjang, ini agak susah juga buat ngebalancingnya misalkan kalian pakai yang ini. Nah kalau kalian pakai yang ini lebih bagus menurut gua. Soalnya dia dudukannya panjang, kita settingnya juga bisa maju mundurnya itu lebih mudah, dan kita juga dikasih penahan lensa, biar lensanya nggak jatuh-jatuhan dan lebih balance gitu untuk penggunaannya. Nah di sini bisa kalian lihat boxnya. Boxnya itu seperti ini doang. Jadi nggak dikasih tas ya. Misalkan kalian pengen ngegunain ini, kalian harus beli tas yang agak lebar. Dan gua bakal jelasin sedikit pas gua demonstrasikan, oke? Dan langsung aja kita masuk ke video demonstrasi. Gua bakal jelasin kelebihan-kelebihan dari gimbal ini. Nah sekarang gua mau mendemonstrasikan, misalkan kalian punya gimbal ViewScope C ini. Nah, misalkan kalian punya gimbal ViewScope ini, kalian harus punya tas yang agak lebar. Dan pasti itu memakan storage tas banget, soalnya si gimbalnya itu benar-benar lebar. Nah, tas gua aja misalkan dibuka, ini full sama gimbal, satu storage ini. Parah ini. Kalau misalkan kamera kan bisa muat lensa atau enggak aksesoris lain. Ini cuma muat satu gimbal doang aja. Kalau misalkan kalian pakai gimbal yang biasa sih enak. Nah, jadi satu tas ini tuh karena bentuknya memanjang si gimbalnya, ya storage-nya agak lebih banyak. Tapi ini nggak memanjang cuy. Nah, ini tuh melebar ke samping. Dan enaknya kalau kalian pakai gimbal ini, misalkan kalian nggak bawa tripodnya, ini harusnya ada tripodnya tapi gua nggak bawa. Ya kalian bisa nempatin kayak gini. Ini sangat praktis banget. Dan misalkan kalian pengen masang pun, ini sangat mudah, soalnya dia udah memakai mekanisme quick release. Dan sayangnya quick release di
ViewScope C ini beda dengan yang punyanya Zhiyun. Kalau Zhiyun itu quick release, yang bener quick release, kita tinggal pencet, cabut, pakai. Tapi kalau ini kita harus nge-reset dulu, misalkan kalian nyabut dari si gimbalnya. Ini agak merepotkan, soalnya kita harus setting-setting terlebih dahulu. Nah, untuk balancing sangat gampang. Gua bakal bikin videonya lain kali. Kalian bisa cek aja di sini. Cek langsung ya. Nah, sekarang gua pengen nunjukin ke kalian nih gimana cara penggunaan ViewScope C ini, gimana kemudahannya. Nah, kita tinggal unlock aja semuanya. Di sini kita tinggal unlock dan ini udah, kita tinggal balancing aja si gimbalnya. Dan sekarang gua mau balancing dulu si gimbalnya, oke? Nah, skip. Untuk di gimbal ini ada beberapa mode sama seperti gimbal lainnya, dan sekarang gua pakai lock mode. Nah, ini bakal stay terus di depan kamera. Nih gua bakal kasih ya footage-nya dua-duanya. Ini lock mode. Dan enaknya kalau misalkan gimbalnya seperti ini, ViewScope C ini, kita tuh bisa langsung pakai ke bawah gini nih, satu tangan. Nah, enak daripada kalian pakai gimbal yang batangan doang, tapi kalian harus pakai aksesoris. Nah, ini sangat mempermudah banget buat penggunaannya. Apalagi misalkan kalian pengen ngambil si footage-nya itu yang di bawah, di kaki ini. Misalkan lagi jalan atau nggak pergerakan apa gitu, ini lebih enak sekali. Dan di sini kalian bisa ganti modenya pakai si tombol yang ada di sini. Bisa tilt mode, ini ngikutin. Lalu ada tilt and pan. Lalu ada semua ngikutin, dan ada lock, ada semuanya itu nonaktif. Ini enak banget buat dipakainya. Dan enaknya misalkan kalian pakai gimbal ini, misalkan kalian pengen pakai mode vortex, ini sangat gampang banget. Untuk pakai mode vortex ini kalian tinggal pencet tombol auto yang ada di sini, dan si gimbal pun otomatis ini bakal ngelipat seperti ini. Dan kita tinggal pencet tombol mau putar ke kiri atau ke kanan buat mode vortexnya. Seperti ini misalkan gua bakal pencet ke kiri. Nah, misalkan kalian menggunakan gimbal ini buat ngevlog, ini gampang banget. Kalian tinggal pencet ini 3 kali. Nah, ini bakal langsung menuju ke mode selfie. Jadi kita bisa ngevlog secara stabil gitu. Misalkan kalian menggunakan gimbal ini. Dan misalkan pengen back, kalian tinggal pencet ini 2 kali. Back. Nah, harus ada penyesuaian misalkan kalian pengen menggunakan gimbal ini. Nah, enaknya lagi di gimbal ini, misalkan kalian pakai lock mode seperti ini kan kekunci banget ya untuk axis-axisnya. Misalkan pengen milih all follow gitu, kalian tinggal pencet tombol yang ada di sini, FPV. Nah, ini langsung ngerubah. Jadi ini bakal ngefollow gerakan kita secara otomatis, nggak ngelock lagi. Kalau pengen balikin lagi, tinggal pencet FPV lagi aja. Ini langsung ngelock tuh, secara otomatis. Ini enak banget. Dan misalkan kalian pengen ngegunain roll axis ini secara manual, ini bisa banget. Bisa naik, bisa turun, bisa diganti lagi, lalu bisa ke kiri, ke kanan, lalu bisa ke putar. Ini sangat mempermudah banget tombol yang ada di sini. Nah, ini adalah kelebihan dari ViewScope C. Nah, ada satu mode lagi yang kelewat ternyata. Nah, sekarang kan musim TikTok dan juga Instagram Reels. Jadi misalkan kalian pakai gimbal ini, kita nggak perlu setting-setting lagi untuk vertikalnya. Jadi kita tinggal menggunakan mode vertikal seperti ini, tinggal dipencet. Nah, dia langsung berubah mode ke mode vertikal. Nah, selanjutnya misalkan kalian pengen bikin time lapse, di sini ada tombol A dan juga B. Nah, tombol A dan B ini adalah tombol titik poin gitu. Misalkan kalian pengen nentuin titik poin A di sini, lalu untuk titik poin B kalian geser-geser gimbalnya, misalkan ke atas, ke samping, buat bikin hyperlapse atau nggak time lapse, ini bisa banget. Jadi tinggal pencet A dan juga B, dan si gimbal pun bakal otomatis buat jalan dari titik A ke titik B, misalkan udah di setting. Dan kalian juga bisa menggunakan aplikasi dari ViewScope, namanya ViewScope C.
untuk aplikasinya. Jadi untuk controlling si gimbal ini bisa manual, bisa pakai smartphone juga. Jadi lebih fleksibel buat penggunaannya. Dan kita langsung aja lihat untuk footage yang udah gue ambil pakai Vayu Scope dan juga Sony A6000 dan Sigma 30mm. Dah. Nah, sekarang gue pengen ngejelasin kesimpulan setelah 1 bulan pemakaian. Menurut gue di harga 3 jutaan, gimbal ini tuh udah bisa memenuhi kebutuhan kalian. Misalkan kalian pakai DSLR dan juga mirrorless gitu. Tapi untuk penggunaan handphone GoPro, ya gimbal ini nggak bisa. Jadi misalkan terlalu ringan, gue udah nyoba nih, gue pakai iPhone, ya sini nggak jalan. Kecuali kalian beli gimbal ViewScope Mini, itu baru bisa. Dari handphone GoPro sampai kamera Sony A7 itu masuk. Tapi untuk ini ya nggak bisa gitu ya. Tapi di harga 3 jutaan menurut gua gimbal ini worth it gitu ya. Bisa mendekati fitur-fiturnya dengan Zhiyun Weebill S yang harganya 4-5 jutaan. Dan si gimbal ini tuh ada fitur auto tuningnya gitu. Jadi misalkan kalian balancingnya itu nggak benar, si gimbal ini pun bisa ngetuning menyesuaikan dengan berat yang kalian bebanin ke si gimbalnya gitu ya. Nah itu sih enaknya menurut gua. Dan apakah oke gitu ya buat dibeli dengan kekurangan si baterai tadi? Menurut gua itu yang bisa kalian pertimbangkan gitu ya. Ini nggak bisa cabut baterai gitu. Kalau ada masalah ya kalian terima resikonya. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Sorry ya kalau gue banyak basa-basi.